Oke guys, kembali lagi ya. Ini aku mau share ya sebuah trik atau tips buat temen yang pengen cuan dari game kripto penghasil uang, yaitu Realgo. Nah, kemarin aku sudah bikin video untuk panduan singkatnya saja untuk previewnya. Nah, kali ini aku mau tunjukin ya sebuah tutorial buat teman-teman yang pengen nambang ya guys, nambang atau mining di game Realgo ini guys. Karena menurutku ya, nambang ini adalah salah satu cara kita untuk bisa dapat passive income-nya guys. Dan menurutku ini juga penting buat teman-teman yang memang ya pengen serius untuk fokus di gameplay to earn-nya ya. Jadinya silakan simak video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, dan tanpa berlama-lama langsung aja kita gas. Nah, jadi gini guys ya, dari kemarin aku infokan ke teman-teman untuk segera naikin levelnya ya. Naikin level, setidaknya level karakter teman-teman itu harus di level 10 ya. Ini pun aku juga masih kejar karena masih level 9 ya. Kenapa? Karena ini sangat penting banget buat temen yang mungkin belum ngerti ya. Di sini itu ada salah satu fitur namanya mining ya. Mining di sini disebutnya sih harvest ya. Kayak gitu guys. Nah, ini apa sebenarnya? Fungsinya untuk apa dan gimana cara kerjanya serta triknya tuh seperti apa? Karena kalau cuman join-join aja ternyata ya hasilnya biasa aja guys ya. Oleh karena itu kita harus bisa memperhatikan gimana caranya biar cepet cuannya guys. Nah, oleh karena itu silakan disimak dengan baik ya guys. Jadi singkatnya gini guys, mini harvester ini ya, itu adalah sebuah sistem penambangan otomatis di dalam game Realgo. Jadi ini memungkinkan kamu untuk ngumpulin sebuah token yaitu RT Shard ya, dan ini juga bisa dapetin material langka guys. Nah, fungsinya untuk apa ya? Untuk crafting, dan ini tetap berjalan meskipun kamu sedang offline. Nah, oleh karena itu kalau bisa teman-teman tuh harus bisa segera mengaktifkan fitur ini ya guys, buah penambangan atau di sini disebutnya harvest kayak gitu guys. Nah, itu gimana cara kerjanya Bang? Terus apa aja yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau teman-teman pertama join di game Realgo ini guys, teman-teman wajib naikin karakternya ya, level karakter di sini. Nah, di sini ya guys, ini kan teman-teman bisa cek ya level karakter di sini. Caranya ya seperti biasa, nangkepin meme pet itu ya guys. Pet-pet itu kamu tangkepin dan juga sering ikutan beberapa aktivitas yang lain. Misalnya di sini di bagian activity itu kan ada meme streak ya, kemudian ada meme raid dan arena. Ini kalau bisa diikuti semua karena ini mempengaruhi dari challenge point guys. Nah, di sini itu ukurannya kamu bagus enggaknya itu dari CP-nya guys. CP itu adalah challenge point ya guys. Nah, contoh nih ya, coba kamu perhatikan di sini ya. Punya aku tuh sekarang baru 1723. Nah, cuman perlu diingat ya guys, kalau kamu ikutan nambang di sini, itu kamu bisa ngelihatnya di bagian map ya guys. Kalau kamu di mapmu seperti ini, muncul ada kayak semacam apa ya ini, kayak lingkaran kayak gitu kan. Nah, ini adalah tempat untuk nambangnya atau code fill-nya ini guys. Nah, kamu bisa nambang di sini, kamu bisa klik kayak gini dan kamu bisa ikutan join nambang kayak gitu ya. Nah, kalau di tempatmu nggak ada, kamu tuh juga bisa ngeceknya di sini. Nah, di sini kamu perhatikan ya, nih ada beberapa di sini. Ini aku udah running satu, dan kalau kita mau nambahin lagi itu bisa, cuman kita butuh nambah slot ya guys di sini. Atau bisa juga kamu cek aja di bagian join ini, kemudian kamu cek di bagian code fill di sini. Nah, di sini tuh muncul banyak orang yang nge-share ya tempat untuk nambang ya. Kamu bisa join di salah satunya. Cuman di sini itu untuk dapetin banyak dan sedikitnya itu ada peringkatnya kayak gitu. Nah, cara kerjanya biar penambangan ini bisa jalan guys, minimal itu adalah 10 orang. Jadi kalau udah 10 orang yang join, dia akan otomatis jalan. Kemudian maksimalnya 30 orang. Dan di sini kamu berkesempatan untuk dapetin RT Shard dan juga beberapa material langka tadi itu. Nah, sistem pembagiannya itu tidak semuanya dapat rata, cuman berdasarkan kontribusi ya. Kontribusinya itu dilihatnya dari CP. Nah, lihat CP-nya di sini guys. Nah, di bagian CP ini kalau kamu perhatikan ya guys, misalnya kita klik di sini. Nah, kamu perhatikan ya di sini. Di situ tuh kamu bisa perhatikan ya, setiap orang pertama join tuh dapat CP-nya ini ya, itu nilainya 1000. Cuma karena aku udah jalan, di sini itu kamu bisa perhatikan nilainya dari guardianku itu nilainya adalah 1892. Jadi CP ini terpengaruh dari status petmu yang kamu kirimkan di sini. Nah, fungsinya pet ini untuk apa? Tugasnya itu untuk ngejagain ya. Karena apa guys? Di sini tuh kamu perhatikan ada sebuah simbol peringkat. Di sini peringkatku 21. Kemarin aku pertama join itu peringkatku itu di peringkat 12. Kenapa kok bisa turun? Karena di sini tuh ada namanya challenge. Nah, challenge ini kamu perhatikan ya, setiap orang yang rankingnya tinggi-tinggi ini pasti powernya gede-gede guys. Di sini ya misalnya si Bobby Pepa ini,
dia itu powernya itu sekitar 5570 nih. Nah ini kalau kita perhatikan, kita klik kayak gini, nah dia karakternya aja udah seperti ini, dan dia menggunakan pet yang levelnya sudah gede-gede guys. Dan kita perhatikan dari petnya ini tuh statusnya merah-merah semua. Nah usahakan kamu bisa menangkap pet yang status dasarnya itu yang warnanya merah ya, minimal tuh orange. Nah ini dia cukup bagus ya, ini merah-merah, cuman speednya ini yang kurang ya, yang masih ungu. Ini juga sama, wah ini merah semua nih dogenya dia ya. Nah sama satu lagi nih guys, kalau kamu memang nangkepin pet ya, usahain dapat yang statusnya warnanya merah-merah atributnya ini. Selanjutnya kamu juga harus fokus untuk naikin beberapa atribut ini ya, atribut yang perlu difokusin kalau kamu memang mau dapat hasilnya maksimal, itu adalah di bagian VOC atau fokus ini guys. Jadi untuk nambang ini fokus ini sangat penting, dan juga speed, karena ini pengaruh dengan kecepatan. Cuma juga nggak kalah penting, kamu tuh juga harus pilihin ini ya, devnya juga lumayan oke, dan juga HP-nya. Nah ini sebenarnya tinggal strateginya setiap orang masing-masing gitu kan. Kenapa guys? Karena si pet ini itu tugasnya untuk ngejagain posisi kita. Jadi misal nih ya, kenapa kok aku di peringkat di 21 kayak gini, karena aku harus challenge, harus ngelawan beberapa orang ini kalau mau naik peringkat. Cuman karena powerku di sini tuh cuma 1800 guys ya, punyaku kalau mau ngelawan ini misalnya kayak gini, kita ya harus perhatikan CP dia berapa kayak gitu kan. Jadi kita rada sulit juga kalau mau ngelawan orang-orang yang CP nya gede-gede nih, 3000 2000, ini aku udah kesulitan guys. Nah ini di bawah aku 1800 sekian, ini ada yang di bawah nih, kenapa dia nggak challenge ya, padahal kan dia powernya juga gede nih, harusnya berani nih ngelawan diriku gitu kan. Nah seperti itu guys, jadi kita bisa ngelawan orang-orang itu untuk menentukan posisi kita di dalam ini guys, harvest ini ya, atau di penambangannya ini ya, di core field-nya ini guys. Jadi semakin tinggi ya posisi kita, maka juga hadiahnya makin besar. Nah oleh karena itu kamu harus mengkonfigurasikan guardianmu ini atau pet yang tugasnya untuk ngejagain ini, itu memang harus pilih yang kuat guys. Kalau nggak kuat ya kamu bisa disikat sama orang lain kayak gitu. Nah untuk syaratnya untuk nambang guys, itu kamu harus sudah setidaknya itu level 5. Nanti fiturnya ini udah bisa kebuka, cuman juga sama aja guys, kamu harus memiliki pet setidaknya levelnya itu minimal adalah level 7. Jadi ya paling tidak karaktermu juga harus level 7. Oleh karena itu aku sebutkan kan dari kemarin, kalau bisa karakter kita itu di atas level 7 atau ya setidaknya level 10 gitu kan ya, biar bisa ikutan nambang di sini. Dan perlu diperhatikan di sini guys ya, kamu bisa lihat di sini ada sebuah kayak robot ini ya. Ini aku menggunakan cardboard guys ya, ini yang karakter atau pet yang model ini. Ini adalah yang dasar ya, kurang bagus sih sebenarnya gitu. Kalau kita mau ngomongin bagus sebenarnya harus kita bikin juga guys. Ini ya, yang ini biar pengaruh dari efisiensi penambangan kita guys. Karena kamu perhatikan di sini tuh ada namanya gas ya, bahan bakarnya. Ini akan habis. Kemudian di sini ada namanya durability. Jadi kalau durability-nya ini udah mulai turun, ini warna oranye ini barnya udah turun, kita harus perbaiki. Ini kita membutuhkan 432 shard ya. Kayak gini kalau mau di restore atau di fullkan lagi durability-nya. Ini tak tunggu dulu sampai ya di bawah 20% lah, nanti aku perbaiki. Kemudian di sini ada gas ya. Nah gas ini akan berkurang ya ketika kita menggunakan turbo mode guys. Jadi kalau pengen cepat nambangnya kita gunakan turbo, cuma nanti gasnya akan habis guys. Cuma kalau turbonya udah off, dia otomatis ngisi lagi nih gasnya, bahan bakarnya ini guys, kayak gitu. Nah jadi kita perlu perhatikan di sini tuh ada durability, maksimalnya adalah 3000, saat ini posisiku udah di 840. Kemudian durability penggunaannya ya ini per panen ya, atau per kali sesinya itu, satu kali sesi itu 60 ya. Kemudian di sini juga ada total gas 1200 dan macam-macam lah, kamu bisa perhatikan di situ. Dan ini total yang aku sudah panen ya, sudah aku tambang itu udah dapat RT shard 257. Kemudian ini ada material. Nah material-material ini juga penting guys, karena fungsinya untuk apa? Salah satunya untuk crafting. Nah sekarang aku mau tunjukkan ya guys, di sini kan ada ininya, harus bisa kita ganti nih, bisa kita upgrade, bukan pakai yang cardboard ini guys. Nah ini bisa pakai yang lebih bagus lagi. Caranya kamu bisa bikin di sini. Nah di bagian home ya, kamu bisa cek di sini ada forge ya, kayak gini. Nah di sini ada craft. Jadi material-material yang kita butuhkan, misal mau bikin cincin atau bikin kalung atau bikin gelang kayak gitu guys, kamu butuh material-material ini, dan material ini itu dapatnya cuma dari harvest tadi guys, atau dari nambang itu guys. Nah semakin tinggi
ya jelas kebutuhannya makin banyak kan, dan ini pun juga belum pada ngebuka. Kemudian di bagian harvester ini guys, nah ini loh yang aku maksud tadi. Jadi kalau kamu mau nambangnya efisien, kamu bisa memilih beberapa ini ya, pet atau meme karakter untuk nambang inilah ya. Ini ada namanya crypto, itu memberikan efeknya seperti ini guys. Kamu perhatikan ya, durability-nya nih ya, sama speed-nya sekian ini ya. Kamu bandingin sama yang warna ungu, tuh kan bertambah nih, beda kan. Nah menurutku yang cukup bagus itu ini guys, namanya si Jelix ini ya. Jelix ini cukup gede, durability-nya sampai 6000, gasnya juga 4200, dan ini kecepatannya ya 50 sampai 60 harvest per penggunaan, dan ini speednya nih 240 sampai 270 ya, seperti itu. Kamu bandingin sama yang lain-lain deh. Cuma menurutku yang cukup oke itu yang warna-warna ungu dan ini ya, Jelix ini. Nah ini setiap karakter ini punya keunggulan masing-masing ya. Kalau Jelix ini spesialis ya dalam boosting the durability guys. Jadi durability-nya kamu bisa tinggalin cukup lama, jadi nggak dikit-dikit nge-repair guys, kayak gitu. Jadi ini memang cocok untuk jangka panjang ya, kayak gitu guys. Kamu bisa baca-baca nih, misalnya si Vectron. Vectron ini cocoknya untuk efisiensi dari gasnya, jadi dia penghematan kalau pakai turbo aman nih guys. Nah ini dia lebih stabil dari performanya ya guys, kayak gitu. Kamu perhatikan yang lain Sentrok, ini kamu bisa baca-baca sendiri nih. Misalnya Sentrok fokus pada dasar dari kecepatan dasarnya dan memulainya dengan cepat dan konsisten ya guys untuk nambangnya, kayak gitu. Ini cukup oke juga ya, tinggal kamu sesuaikan aja kayak gitu. Dan material-material lain kayak gini kalau kamu mau gabungin ya, ini gabungin beberapa pet untuk jadi pet yang lain akan aku bahas di video selanjutnya nih guys. Kalau gimana sih caranya bikin pet yang lebih tingkat kelangkaannya lebih tinggi, itu dari pet-pet ini bisa guys, kita bisa melakukan fuse ya. Ini nanti akan aku jelaskan pada video selanjutnya guys. Nah kayak gitu. Jadi kalau bisa teman-teman tetap nambang, karena apa guys? Kalau kita perhatikan di sini, kita kan selain ngumpulin beberapa token koin-koin meme ini guys, misalnya Doge ya, PP, Shiba, Floki, APP ini guys, atau Pengu, Elon, Toshi dan segala macam ini adalah token-token meme IP ya guys. Jadi memang yang sudah ada. Jadi ini bukan token dari si Rilgu kayak gitu kan. Nah, token asli dari si Rilgu adalah si RT ini guys. Nah si RT ini, dan untuk bisa ngasilin RT ini guys ya, itu kamu harus punya namanya RT shard. Nah RT shard ini kita kumpulkan, nanti kita konversi menjadi RT. Dan RT ini saat ini belum launching, belum di TGE atau listing, cuman infonya ya aku baca-baca itu kurang lebih mungkin tahun ini guys bakalan dibuat atau di launching token si RT ini guys. Nah jadi menurutku ya, buat temen yang udah tahu ya game play to earn dari ini Rilgu ini guys ya, lebih baik digas di awal kalau memang teman-teman mau serius untuk dapetin cuan. Karena kalau main kayak ginian udah rame guys, udah makin sulit. Hari ini saja ini game udah running kurang lebih berapa bulan aja aku udah kesulitan gitu guys. Nah jadi ya itu tadi, silakan teman-teman ya langsung download aplikasinya, sudah aku sematkan linknya juga, dan gabung di grup Telegram juga ya, karena info biasanya aku langsung infonya tuh di Telegram kalau belum aku bikin video. Dan kalau teman mau ya silakan add friend diriku guys, nanti kita bisa berteman di sini ya. Cari aja di bagian friends, kemudian cari ID guys. Nah ID-nya ini ID ku, kalian tinggal copy aja terus di search, nanti kita bisa berteman guys. Nah kalau ada tanya-tanya kan kita bisa langsung in game, langsung nanya-nanya guys, kayak gitu. Dan jangan lupa ya teman-teman juga selesaikan beberapa quest ini, quest harian ya, tugas-tugas harian ini juga perlu, dan naikkan juga achievementnya ini juga diselesaikan, karena menurutku ini juga penting guys ya, penting banget. Karena apa? Hadiah dari si Gunung Merapi ini guys ya, itu sangat bagus sekali kalau teman-teman bisa dapetin rewardnya kayak gitu. Salah satunya itu adalah core ya, inti core ini guys. Nah ini penting banget buat teman-teman untuk dapetin beberapa pet yang langka sekali guys. Aku udah nyoba beberapa kali masih dapetnya yang ampas semua guys. Nah aku mau berusaha untuk dapetin yang inilah, tidaknya yang warna merah ini guys. Ini si bajak laut ini guys, mungkin atau yang robot atau yang lainnya lah. Setidaknya ini karena nggak bisa ditangkap nih kayaknya, setauku mungkin dari event aja. Cuman untuk membongkar ini ya, kalian membutuhkan namanya ini guys ya, Shield Breaker. Nah Shield Breaker ini itu harus dibeli ya guys, melalui market atau dari reward. Cuman aku rata-rata beli pakai gamenya yang bintangnya itu guys. Dan kita coba mau buka ya guys. Ini buka satu, hasilnya seperti apa, dapat yang langka nggak nih guys.
Nah ini aku dapatnya mempet yang cupu nih guys. Arakna ya, udahlah nggak apa-apa ya. Aku padahal berharap yang tadi yang warna orange atau yang warna merah guys. Cuman nggak masalah ya, namanya juga hoki-hokian, sistemnya gacha guys, kayak gitu guys. Nah, jadi teman-teman silakan ya upgrade beberapa pet kalian di sini ya di bagian meme. Kalian upgrade, nanti kan kalau yang dikirim untuk nambang atau di bagian harvest ya itu nanti statusnya jadi guarding ini guys. Kalau untuk yang battle itu kan yang in squad. Nah kalau untuk pet yang nemenin kita itu namanya companion guys. Jadi kamu bisa sesuaikan statusnya untuk kegunaannya masing-masing. Dan hari ini aku juga nangkepin yang semuanya yang pet-pet tipe S guys. Ini aku usahain ya dapat yang banyak lah, karena ini yang menurutku laku. Dan sekarang aku udah punya 173 pet guys. Nah kamu sudah dapat berapa pet nih guys, dan silahkan komen dan gabung di grup Telegram juga kalau teman-teman pengen diskusi dan pengen serius ya untuk dapetin cuan dari game crypto ini guys ya, game play to earn dari Realgo ini guys. Nah jadi gitu aja ya guys, intinya kalau teman-teman pengen nyoba ya silahkan dipelajari lebih jauh dan diskusi di grup Telegram guys. Oke teman-teman, tetap semangat dan ciao.